Pada video ini kita akan membicarakan mengenai informasi apa yang bisa kita dapatkan dari suatu histogram. Saya Bagus Sartono dari Prodi Statistika dan Sains Data IPB University. Kita sudah tahu bentuk umum dari histogram kira-kira seperti yang ada pada tayangan ini. Sumbu mendatar adalah sumbu yang menyatakan nilai-nilai dari variabel atau perubahan yang ingin kita eksplorasi. Sementara sumbu vertikal itu menunjukkan frekuensi atau banyaknya amatan dari setiap selang nilai variabel kita. Semakin tinggi selang, maka semakin banyak amatan yang ada pada data kita untuk nilai tersebut. Kita akan membuat ilustrasi dengan menggunakan data nilai biaya internet yang dikeluarkan oleh mahasiswa selama 1 bulan secara rata-rata Corona bulan Maret dan April tahun 2020. Surveinya sendiri dilaksanakan pada bulan Mei dan melibatkan sekitar 2.600 responden. Kita akan gunakan data itu untuk ilustrasi. Informasi apa yang bisa kita peroleh dari suatu histogram? Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan histogram untuk mendapatkan informasi mengenai kisaran dari nilai-nilai data yang kita miliki. Jadi sebagai contoh pada data biaya pengeluaran untuk internet mahasiswa ini, kita akan lihat bahwa yang paling kecil itu sekitar Rp10.000 per bulan, sementara ada juga yang pengeluarannya sampai Rp700 atau Rp800.000. Jadi dengan histogram ini kita bisa lihat kira-kira berapa yang paling kecil, berapa yang paling besar. Setidaknya kita tahu nanti variasinya seperti apa. Kalau antara yang paling kecil dan paling besar tidak beda jauh, maka kita katakan data kita variasinya kecil. Sementara kalau dari yang paling kecil dan paling besar bedanya jauh sekali, kita katakan variasi dari data kita itu besar. Informasi yang kedua yang bisa kita dapatkan adalah informasi mengenai nilai yang umum atau yang banyak dijumpai pada data. Jadi nilai yang dominan itu sekitar nilai berapa. Pada data biaya pengeluaran untuk internet ini, kita lihat bahwa yang dominan itu ditunjukkan oleh yang tinggi batangnya, dan kita bisa lihat nilainya bahwa sebagian besar itu antara Rp50.000 hingga Rp200.000 per bulan. Jadi ini ditunjukkan dengan range atau selang-selang nilai yang batangnya tinggi. Jadi ada pada kisaran 50.000 sampai 200.000. Beberapa orang menyebut ini sebagai ukuran pemusatan atau sentral tendensi dari data kita. Jadi sebagian besar ngumpul di antara 50.000 sampai 200.000. Yang lain, informasi yang ketiga adalah kita bisa gunakan histogram untuk melihat kemungkinan adanya kelompok-kelompok pada data, sub-sub populasi yang ada pada data. Ini ditunjukkan dengan keberadaan beberapa puncak yang ada pada histogram. Jadi seperti yang kita miliki pada data kita, ada puncak yang pada kisaran 100.000, ada yang 150.000, 200.000 dan seterusnya. Jadi itu adalah puncak-puncak yang ada pada data yang kita miliki. Tentu saja antara satu kasus dengan kasus lain bisa beda-beda, dan menarik sebetulnya untuk kita bisa lihat kenapa ada kelompok-kelompok itu, kenapa ada puncak-puncak seperti itu. Pada data ini misalnya kita bisa curigai adanya campuran antara responden mahasiswa program sarjana dan responden mahasiswa program pasca sarjana yang kemungkinan kebutuhan internetnya berbeda. Atau mungkin campur antara mereka yang menggunakan internet rumahan dengan yang menggunakan internet seluler melalui HP mereka. Jadi, tetapi yang jelas adanya kelompok-kelompok ini memberikan informasi-informasi tambahan yang memberikan insight yang menarik barangkali kalau kita telusuri lebih lanjut. Selanjutnya, informasi yang keempat, histogram bisa memberikan kepada kita informasi mengenai keberadaan nilai ekstrim atau outlier, yaitu nilai-nilai yang berbeda dengan amatan yang lain.
Sebagai contoh, tadi kita sudah sampaikan bahwa sebagian besar di data kita itu nilainya antara 50 sampai 200 ribu rupiah. Jadi 50 ribu sampai 200 ribu rupiah. Tapi ternyata ada juga mahasiswa yang pengeluarannya sampai 600, 700, 800 ribu gitu ya. Dan ini yang kita sebut sebagai outlier atau pencilan. Outlier sendiri bisa jadi nilainya jauh lebih besar dari yang lain atau jauh lebih kecil dari yang lain. Keberadaan outlier ini bisa jadi karena adanya kesalahan-kesalahan pada saat pemasukan data. Mungkin kelebihan memberikan nilai 0 misalnya yang harusnya 70.000 menjadi 700.000 atau yang lain. Tentu saja adanya outlier bisa jadi memang seperti itu. Jadi memang ada mahasiswa yang nilainya atau pengeluarannya itu sampai 700 ribu rupiah per bulan. Tetapi pada data-data tertentu, misalnya kalau pada saat kita punya data usia, kita eksplorasi, ternyata ada yang sampai usianya 230 misalnya, hampir pasti ya kita bisa katakan itu adalah sebuah kesalahan. Jadi kita telusuri kemudian ini apakah memang berbeda nilainya karena dia punya karakteristik yang berbeda dari yang lain atau ada kesalahan-kesalahan pada data yang kita miliki. Pada beberapa analisis, keberadaan outlier ini perlu kita identifikasi karena kita memerlukan tindak lanjut penanganan terhadap data-data seperti ini. Ada orang yang melakukan pembuangan atau penyisihan data, ada yang melakukan perbaikan, ada yang menggunakan pendekatan robust statistik dan yang lainnya. Tetapi yang jelas dalam banyak kasus adanya outlier ini penting untuk diidentifikasi sehingga histogram kita membantu untuk menemukan masalah-masalah yang mungkin terjadi pada data sehingga pada analisis-analisis berikutnya tidak terjadi kesalahan. Informasi lain yang bisa kita dapatkan dari data itu adalah terkait dengan bentuk sebaran. Kita barangkali bisa menemukan bentuk sebaran yang seperti ini, yang kita katakan simetris antara kiri dan kanan relatif sama, ada puncak di tengah, yang kita katakan seimbang misalkan gitu ya. Jadi tetapi ada kemungkinan ada data-data yang sebarannya puncaknya cenderung ada di kiri seperti ini dan ada ekor di sebelah kanan yang kita sebut sebagai menjulur ke kanan. Jadi puncaknya cenderung ada di bagian kiri dari histogram, kemudian ada ekor ke kanan. Data-data atau variabel yang terkait dengan kemampuan ekonomi umumnya bentuknya akan seperti ini. Jadi misalnya tingkat pendapatan masyarakat Indonesia misalkan atau negara yang lain juga akan bentuknya akan seperti ini. Jadi misalkan yang penghasilannya 2 juta per bulan, 3 juta per bulan, itu akan dominan banyak sekali. Tetapi ada juga yang penghasilannya sampai 100 juta per bulan, 200 juta per bulan, tapi dalam frekuensi atau banyaknya orang yang sedikit. Jadi semakin ke kanan, cenderung semakin sedikit untuk nilai-nilai yang besar. Jadi nilai yang besar tapi tidak banyak orangnya. Misalnya pada data-data lain terkait dengan besarnya saldo tabungan nasabah yang banyak yang barangkali di kisaran ratusan ribu, ratusan ribu banyak, tapi yang nasabah yang memiliki saldo sampai ratusan juta tentu saja ada, tapi tidak sangat banyak, jadi malah sangat sedikit. Sekali lagi ini kita sebut sebagai sebaran yang menjulur ke kanan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan skew to the right, atau ada yang nyebut sebagai positive skewed, ada yang nyebut sebagai right tail distribution, jadi distribusi yang punya ekor di kanan. Kebalikannya adalah sebaran yang menjulur ke kiri, di mana ekornya ke arah kiri, yang dominan ada di bagian kanan. Kalau di kampus ini adalah data-data nilai ujian mahasiswa untuk mata kuliah yang dalam tanda petik gampang, dalam tanda petik mudah buat mahasiswa. Jadi
Nilai yang dominan adalah nilai yang 90, 95. Banyak sekali mahasiswa yang mendapatkan nilai itu untuk mata kuliah yang mudah tadi. Tapi ada juga yang dapat nilai 40 tapi tidak banyak mahasiswanya. Jadi ekornya adanya di kiri. Sebagian besar numpuk di nilai-nilai besar. Jadi ini yang kita sebut sebagai skewed to the left atau negative skewed. Bentuk sebaran lain masih ada, yaitu bentuk-bentuk misalnya sebaran seragam. Sebaran seragam ini untuk berbagai selang nilai frekuensinya hampir sama. Jadi banyaknya merata, banyaknya data merata. Yang nilainya kecil dan nilainya besar hampir sama banyak. Jadi ini yang kita sebut sebagai sebaran seragam. Bentuk-bentuk lain misalnya sebaran bimodal, jadi sebaran-sebaran yang memiliki dua puncak atau dua modus. Jadi tentu saja selain ini masih ada bentuk-bentuk sebaran lain. Demikian beberapa informasi yang bisa kita dapatkan dari suatu histogram. Tentu saja dari histogram masih ada informasi-informasi yang barangkali kita temukan, tetapi 5 yang tadi kita sebutkan adalah yang utama bisa kita peroleh. Semoga bermanfaat.